Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya setelah dibakar oleh suaminya sendiri. Korban luka bakar hampir 70% mulai dari lengan kiri hingga bagian kaki. Peristiwa bermula saat korban meminta uang Rp100.000 kepada sang suami untuk ziarah ke makam mertuanya. Selepas sholat, pelaku pulang dan meminta uang dikembalikan. Pelaku menuduh korban memberikan uang tersebut kepada pria lain. Pelaku kemudian menyiramkan bensin ke tubuh korban. Tapi tersangka ini apa? Di dalam nyiram bensin, lari ke laut dia. Oh. Langsung renang. Oh, langsung renang. Korban di dalam tulang. Di dalam langsung. Usai kejadian, pelaku langsung melarikan diri dan kini tengah dikejar petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Davin, iNews melaporkan. Seorang pria mengaku menjadi joki vaksin 16 kali viral di media sosial. Rahel V-nya dilaporkan ke polisi terkait dugaan suap dan pungli. Hujan deras tadi pagi, sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan tergenang. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Ya, selamat sore Stefani dan pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait Bahar bin Smith yang akan melaporkan balik pelapornya, yakni Husin Shihab, terkait dugaan hoax. Husin sebelumnya melaporkan Bahar atas ucapannya yang menyinggung Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Setelah dilaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian dan penghinaan terhadap penguasa, Bahar bin Smith siap menyerang balik pelapornya. Bahar akan melaporkan Husin Shihab terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Menurut kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota, pihaknya tengah menyiapkan bukti-bukti yang akan disertakan dalam laporan ke polisi. Sebelumnya, Husin Shihab melaporkan Bahar ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara dan penghinaan terhadap penguasa negara. Selain Bahar, Husin Shihab juga melaporkan Egy Sujana. Keduanya dianggap memelintir ucapan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tentang menyamakan Tuhan dengan manusia. Pemirsa, masyarakat anti korupsi Indonesia datangi Barreskrim Polri siang tadi. Kedatangan tersebut guna menyerahkan bukti dugaan suap atau pungli sebesar Rp40 juta terkait tidak dikarantinanya Rahel V-nya. Masyarakat anti korupsi Indonesia mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan suap selebgram Rachel V-nya saat menghindari kewajiban karantina kesehatan beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya surat aduan dikirim ke Barreskrim Polri 16 Desember lalu. Boyamin Saiman berharap Saber Pungli berkoordinasi dengan penegak hukum menyelidiki dugaan pungli dan suap. Diketahui Rachel V-nya tidak dijerat dengan pasal penyuapan atau tindak pidana korupsi karena bukan pegawai negeri sipil. Maka dengan kalimat dugaan-dugaan bahwa saya meyakini ini ada dugaan pungli dan suap karena uang dari Rahel kemudian kepada Ovelina itu kemudian yang 30 juta kepada Kania. Lah Kania ini jelas kemudian Suap Rachel V-nya terhadap staf DPR Ovelina Pratiwi sebesar Rp40 juta telah diusut polisi. Namun penanganan perkara tersebut tidak menggunakan pasal soal suap.
Menurut polisi, penanganan kasus Rachel Fenya yang kabur dari karantina dibagi menjadi 2 perkara yang diserahkan penyidik kepada jaksa. Selain tentang pelanggaran karantina kesehatan dan penyuapan yang melibatkan staf DPR RI Ovelina Pratiwi. Namun penanganan perkara tersebut tidak menggunakan pasal soal suap. Polda Metro Jaya tidak menerapkan pasal tindak pidana korupsi di kasus sogokan Rachel Fenya. Ovelina dijerat dengan pasal 55 KUHP soal tindakan membantu terjadinya pelanggaran pidana karena statusnya yang bukan pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sebelumnya, vonis terhadap Rachel Fenya yang kabur dari karantina menuai polemik. Meski terbukti bersalah dan memberikan suap 40 juta rupiah, faktanya Rachel tidak diberikan hukuman penjara. Rachel divonis hukuman percobaan selama 8 bulan dan baru akan dipenjara selama 4 bulan jika selama masa percobaan ia melakukan tindak pidana. Rachel hanya diwajibkan membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Rachel dianggap sopan di hadapan majelis hakim dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan vonis hukuman Rachel menjadi ringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria warga Pinrang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 dan telah disuntik sebanyak 16 kali. Polisi kini tengah mendalami pengakuan yang telah viral di media sosial. Saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Inilah video pengakuan Abdul Rahim, warga Pinrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Abdul Rahim mengaku telah menjadi joki vaksin COVID-19 untuk 14 orang dan mendapat bayaran hingga Rp800.000 sekali suntik. Pasca viral, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang tengah menginvestigasi kebenaran pengakuan Abdul Rahim. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Abdul Rahim diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa. Misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Namun dugaan Abdul Rahim mengidap gangguan jiwa dibantah oleh Ketua RW setempat. Kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal, Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara itu, Polres Pinrang telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Rahim, namun masih menunggu laporan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Lantas bagaimana proses hukum bagi joki vaksin ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Deki Marizaldi. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore Mas Davi. Pak Deki, bisa diceritakan bagaimana perkembangan kasus ini Pak hingga saat ini? Untuk perkembangan kasus ini kami sudah memeriksa, menginterogasi laki Abdul Rahim terkait videonya yang viral, dan itu diakui bahwa 17 dosis vaksin dia terima untuk 15 orang peran pengganti. Baik, hingga saat ini sudah diperoleh keterangan Pak siapa-siapa saja yang menggunakan jasanya sebagai joki vaksin? Untuk keterangannya berapa orang sudah kita telusuri, ada beberapa orang sudah kita ambil keterangan, tinggal sisa kita lengkapi untuk penelusuran Mas Davi. Baik, atas jasanya tersebut berapa imbalan yang Abdul Rahim terima Pak? Untuk jasanya itu beragam Mas, ada yang 200.000 sampai 800.000, ada juga 500.000 seperti itu. Baik, tapi yang bersangkutan sudah konfirmasi ya Pak, membenarkan bahwa dirinya betul-betul disuntik vaksin sebanyak 16 kali? Iya, dari hasil pemeriksaan kita, dari interogasi kita sudah kita periksa bahwa dia mengakui bahwa 17 dosis vaksin dia sudah terima dalam rentan waktu sekitar 3 bulan. Begitu Mas. Baik, bagaimana cara yang bersangkutan ini mempromosikan dirinya sebagai joki Pak? Apakah memang dari kenalannya atau seperti apa?
ini kan dari hasil pemeriksaan kita, si Rahim, laki-laki yang viral ini mendatangi yang membutuhkan untuk diganti, seperti itu Mas, untuk keperluan pribadi uangnya Mas, seperti itu. Baik, untuk keperluan pribadi ya. Kalau dari ke-16 orang yang memakai jasa Abdul Rahim sendiri, apakah warga sekitar perumahan Abdul Rahim atau warga dari luar kota, Pak? Mungkin saya konfirmasi, ini 15 orang Mas. Ya, 15 orang, oke. 15 orang, jadi di sekitar tempat tinggalnya Mas, di lingkungan sekitar situ. Baik, di lingkungan tempat tinggalnya, artinya tetangga-tetangga yang bersangkutan juga ya Pak? Kurang lebih seperti itu Mas. Apakah sudah dimintai keterangan Pak? Aja. Dari nama-nama yang sudah disampaikan, kita sudah jalan untuk interogasi. Ada beberapa sudah kita dapat interogasi, yang lainnya tidak berada di rumah atau di tempat, begitu Mas. Baik. Informasi apa Pak yang didapatkan dari keterangan saksi sementara Pak? Dari informasi yang kita sudah dapat keterangan, ada 2 kita sudah periksa, sementara kita periksa lagi, yang 2 sudah kita periksa ini untuk keperluan untuk anaknya yang takut karena vaksin dan suaminya itu hari yang lagi sakit, begitu Mas. Baik, yang saya penasaran Pak Deki, untuk mendapatkan vaksin ini kan butuh persyaratan tertentu. Nah, mengapa Abdul Rahim ini bisa lolos untuk vaksin berikutnya hingga sampai 15 kali suntikan Pak? Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan? Untuk dari hasil dari pemeriksaan kami, nanti kita koordinasi juga dengan tim Satgas seperti apa, karena dari hasil pemeriksaannya perlu kita mintakan tim Satgas untuk konfirmasi terkait lokasi-lokasi yang sudah dia mintakan vaksin, seperti itu Mas. Kalau dari sisi kesehatannya sendiri yang bersangkutan seperti apa Pak menerima 15 dosis vaksin ini? Dari hasil keterangan kita, keterangan dari Abdul Rahim, dari pemeriksaan kita, dia sempat merasa tangannya pegal, kemudian sempat merasa pusing, mual, dan demam, begitu Mas. Tapi gejala tersebut saat ini masih dirasakan atau sudah tidak Pak? Sudah tidak ada Mas, karena sudah kurang lebih sekitar 8 hari yang lalu dia terakhir vaksin. 8 hari yang lalu terakhir vaksin. Baik, saya penasaran Pak, kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ada indikasi gangguan jiwa. Apakah itu sudah diverifikasi informasi tersebut Pak, dan seperti apa hasilnya? Dari kita tanya juga, sempat kita pertanyakan juga terkait itu, dia mengaku bukan gangguan jiwa atau tidak pernah, dan selama pemeriksaan dia menjawab apa setiap kita pertanyakan dengan nyambung ataupun tidak ada tanda-tanda ada ODG-nya. Jadi kalau memang dia menentukan ada ODG atau tidak, kita harus perlu periksa saksi ahli terkait kejiwaannya, begitu Mas. Baik. Kemudian terkait sanksi Pak yang akan dikenakan terhadap yang bersangkutan ini, apakah sanksi tentang karantina kesehatan atau seperti apa sanksinya? Untuk perkara ini Mas, kita butuh pendalaman dulu, kita lengkapi dulu alat bukti, nanti kita akan koordinasi dengan atasan penyidik kita, yaitu bagian Ditkrimum dengan Ditkrimsus Polda Sulsel terkait sanksi apa yang akan diberikan. Jadi kami sedang koordinasi seperti itu Mas. Artinya saat ini yang bersangkutan juga belum ditahan ya Pak? Belum Mas, kita harus lengkapi dulu karena dari 15 orang itu harus kita ambilkan keterangan semua, karena baru 2 atau 3 orang kita baru periksa. Baik Pak Deki, terima kasih banyak atas informasinya. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 70.000 orang mengungsi dalam banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Malaysia. Hujan deras berhari-hari memicu banjir terburuk dalam beberapa tahun di sejumlah wilayah di Malaysia. Banjir merendam kota-kota dan desa-desa serta memutus jalan-jalan utama. Selangor, negara bagian terkaya dan terpadat di Malaysia, adalah salah satu daerah yang paling parah dilanda banjir. Jumlah korban tewas akibat banjir bertambah menjadi 14 orang, 8 orang di Selangor dan 6 di negara bagian Pahang. Namun dengan laporan ada sejumlah orang yang masih hilang, diperkirakan korban jiwa akan terus meningkat. Hujan deras pagi tadi membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan tergenang. Jalan Ciledug Raya dan Jalan Sultan Iskandar Muda tergenang air setinggi 40 hingga 50 cm. Usai hujan deras pada Selasa pagi, ruas Jalan Ciledug Raya Ciplur Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang banjir.
Ketinggian air berkisar antara 40 hingga 50 cm dan membuat arus lalu lintas terputus. Akibatnya, kemacetan panjang di kedua arah tidak terhindarkan. Curah hujan yang tinggi membuat saluran di kedua sisi jalan tak mampu menampung debit air. Sebenarnya murni hujan, cuman memang untuk banjir ini nggak lama. Kalau hujan sudah berhenti, dia langsung turun perlahan-lahan. Satu pompa dikerahkan Sudin SD Jakarta Selatan untuk mengurangi genangan air. Banjir baru surut 1 jam kemudian. Banjir juga menggenangi Jalan Sultan Iskandar Muda setinggi 40 cm. Arus lalu lintas sempat tersendat. Genangan air terjadi akibat saluran yang tak mampu menampung banyaknya air. Sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin karena nekat menerobos banjir. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pengacara Rasman Arif Nasution mengaku diteror paket berisi kepala kambing busuk. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.